Di sumber video yang saya sudah lihat, di situ dijelaskan bahwa 99,9% di dunia ini hanyalah palsu. Yang benar hanyalah akhlakul karimah. Kalau kita berbicara tentang akhlak, yang terlintas dalam pikiran kita hanyalah bagaimana cara kita berbuat baik kepada sama manusia, seperti kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, dan lain-lainnya. Jarang, bahkan tidak pernah terlintas sekalipun bahwa di atas akhlak tersebut itu ada yang lebih agung, yaitu adalah berakhlak kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah mengisyaratkan ini dalam firman-Nya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaknya kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sesekali janganlah kamu mengatakan kepadanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka dengan ucapan yang tidak baik, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Dalam ayat di atas, Allah Ta'ala memerintahkan kita semua manusia untuk menjaga akhlak kepada kedua orang tua. Namun, sebelum Allah Ta'ala menyebutkan perintah berbuat baik alias berakhlak kepada orang tua, Allah terlebih dahulu menyebutkan haknya, yaitu perintah untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hal ini mengisyaratkan akhlak kepada Allah Ta'ala, yaitu tauhid, adalah hak yang lebih agung dan harus diperhatikan sebelum hak kedua orang tua. Orang yang pertama kali mendefinisikan tasawuf adalah seorang sufi besar bernama Imam Abu Mahfud Al-Ma'ruf Al-Qorti yang wafat pada tahun 200 Hijriah. Menurutnya, tasawuf adalah berusaha mencari hakikat, mencari kebenaran, dan berpaling dari palsuan. Syekh Al-Bukhadil Al-Jalani mendefinisikan tasawuf adalah mensucikan hati dan melepaskan hawa nafsu dari pangkalnya dengan khalwat, riyadhah, taubah, dan ikhlas. Menurut Syekh Ibnu Ajibah, ilmu tasawuf adalah ilmu yang membawa seseorang agar bisa dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa melalui penyucian rohani dan mempermanisnya dengan amal-amal soleh. Al-Junaid mendefinisikan tasawuf adalah kegiatan membersihkan hati dari yang mengganggu perasaan manusia, memadamkan kelemahan, untuk menjauhi keinginan hawa nafsu, dan mendekati hal-hal yang diridhoi Allah dan bergantung pada ilmu-ilmu hakikat. Terlepas dari banyaknya pengertian tasawuf yang telah didefinisikan atau dinyatakan oleh para ahli, beberapa pandangan umum tasawuf diartikan sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk menyucikan diri. Hal ini dilakukan dengan cara menjauhi pengaruh kehidupan yang bersifat kesenangan duniawi atau buruk dan dapat memusatkan seluruhnya kepada perhatiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus hubungan akhlak dan tasawuf itu, tasawuf kan proses pendekatan diri kepada Allah dengan cara mensucikan hati. Hati yang suci bukan hanya bisa dekat dengan Tuhan, malah dapat mengenal Tuhan atau al-ma'rifah. Tuhan yang maha suci tidak dapat didekati kecuali oleh hati yang suci. Kalau ilmu akhlak kan menjelaskan mana nilai baik, mana nilai buruk, dan bagaimana mengubah akhlak yang buruk menjadi akhlak baik secara zahiriah. Maka ilmu tasawuf itu menerangkan bagaimana mensucikan hati agar setelah hatinya suci itu muncul perilaku adalah akhlak al-karimah yang muncul dari dalam dirinya. Orang-orang yang hidup di zaman maju dalam segala hal ini justru sangat membutuhkan rem, yaitu tasawuf. Tasawuf dalam lingkungan yaitu binatang dan hewan pun kita harus menjaganya, melestarikan dan memanfaatkan sesuai kebutuhan agar tidak terbuang sia-sia. Alam dan isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak binatang dan tumbuhan merupakan anugerah dari Allah yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada yang dimanfaatkan tenaganya, air susunya, madunya, dagingnya, dan sebagainya. Oleh sebab itu, tepatlah apabila kita disuruh untuk memelihara dan menyayangi binatang tersebut. Contohnya, apabila hendak menyembelih binatang ternak, kita disuruh untuk menggunakan pisau yang sangat tajam agar binatang ternak itu tidak lama merasakan sakit. Tumbuhan juga merupakan bagian dari alam, bukan hanya untuk kehidupan manusia, tapi juga untuk kehidupan binatang. Sebagian besar makanan manusia dan hewan berasal dari tumbuhan. Kita harus menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan pemberian Allah dengan baik dan bijak, karena itu sebagai ungkapan rasa syukur kita atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Masyarakat modern sejauh ini memiliki problematika atau permasalahan yang hampir sama. Revolusi teknologi secara tidak langsung dapat meningkatkan kontrol manusia terhadap materi, ruang, dan waktu yang dapat menimbulkan evolusi ekonomi, gaya hidup, pola pikir, serta sistem rujukan. Problematika tersebut diantaranya disintegrasi ilmu pengetahuan, kepribadian yang terpecah, penyalahgunaan iptek, pendangkalan iman, pola hubungan materialistik, menghalalkan segala cara, stres dan frustasi. Masyarakat modern bisa dibilang mengalami krisis spiritual. Tasawuf memiliki peran penting dalam menjadi rujukan serta solusi dari berbagai permasalahan yang terjadi di era ini. Tasawuf merupakan sarana keilmuan yang memiliki perannya sendiri dalam membimbing manusia agar tidak tersesat dari fitrahnya. Tasawuf ini sebagai salah satunya solusi utama karena kita ini hidup di era yang sangat ekstrim seperti keresahan dan kegelisahan di masyarakat modern ini. Tentunya itu kita harus usaha dengan dasar tasawuf. Pada dasarnya, ia berfokus pada cara membersihkan jiwa sebersih mungkin agar manusia memperoleh kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari usaha pembersihan jiwa inilah yang nantinya akan lahir pribadi tangguh dengan iman dan akhlak yang baik. Pergumulan atau persaingan keras di era globalisasi ini, baik persaingan politik, persaingan bisnis, kalau seorang tidak kembali pada tasawuf, maka hidup tidak akan tentram. Oleh karena itu, dengan kita yang kuat lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri kita ini akan jauh lebih baik ketika sedang sakit atau ditimpa apapun, kita hanya berikhtiar saja. Seperti yang kita tahu, hablum minanas adalah berhubungan antar sesama manusia. Sebagai umat beragama, setiap orang harus menjalani hubungan baik antar sesamanya setelah menjalani hubungan baik dengan Tuhannya. Masyarakat modern bisa dibilang mengalami krisis spiritual. Tasawuf memiliki peran penting dalam merujukan serta solusi dari berbagai permasalahan yang terjadi di era ini. Tasawuf merupakan khazanah keilmuan yang memiliki perannya sendiri dalam membimbing manusia agar tidak tersesat dari fitrahnya. Tentunya kita harus usaha dengan dasar tasawuf. Tasawuf juga merupakan sumber untuk menentukan akhlak dalam Islam, apakah termasuk akhlak yang mulia atau akhlak yang tercela. Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam lainnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik dan buruk dalam akhlak Islam, ukurannya adalah baik dan buruk menurut kedua sumber itu, bukan baik dan buruk menurut ukuran manusia. Sebab jika ukurannya adalah manusia, maka baik dan buruk itu bisa berbeda-beda. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu itu baik, tetapi orang lain belum tentu menganggapnya baik. Begitu juga sebaliknya. Seorang menyebut sesuatu itu buruk, padahal yang lain bisa saja menyebutnya baik. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 216 dijelaskan bahwa hanya Allah saja yang mengetahui buruk baiknya kita sebagai manusia. Jangan menjadikan manusia sebagai tolak ukur untuk diri kita sendiri. Tasawuf mutlak diperlukan dalam zaman era modern. Ketika kita dipuji, diistimewakan, dan dihormati, kita tidak boleh sombong dan tidak merasa diri kita istimewa. Ketika orang mencaci maki, menghina, menjelek-jelekan kita, tidak boleh kecil hati. Salah satu sikap penting yang harus ditanamkan dalam diri setiap muslim adalah sikap menghormati dan menghargai orang lain.